Perubahan adalah proses sistematis untuk berpindah dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan. Dalam konteks organisasi, perubahan mencakup transformasi struktur, budaya, proses, atau strategi untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing. Lalu, manajemen perubahan atau change management pada dasarnya adalah pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawakan manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Tantangan perubahan terdiri dari 5 poin. Yang pertama, ketidaksesuaian dengan budaya organisasi. Contohnya, di sebuah sekolah yang terbiasa belajar tatap muka, diterapkan sistem pembelajaran online. Awalnya, guru dan siswa kesulitan karena belum terbiasa. Yang kedua, yaitu keterbatasan sumber daya. Contohnya, sebuah usaha kecil ingin promosi lewat media sosial, tetapi tidak punya banyak dana. Yang ketiga, resistensi dari karyawan. Contohnya, karyawan menolak penggunaan mesin baru karena takut tidak bisa mengoperasikannya. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang efektif. Contohnya, di lingkungan kerja, perubahan jam kerja tidak disampaikan dengan jelas, sehingga banyak karyawan yang datang terlambat. Yang kelima, minimnya monitoring dan evaluasi. Contohnya, sebuah toko online mengganti sistem pembayaran, tetapi tidak pernah mengecek apakah pelanggan kesulitan atau tidak. Solusi tantangan perubahan. Yang pertama, ketidaksesuaian dengan budaya organisasi. Solusinya adalah menyelaraskan perubahan dengan nilai inti organisasi, serta menerapkan secara bertahap agar lebih mudah diterima. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Solusinya dengan menetapkan skala prioritas, mengelola anggaran secara efisien, serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Yang ketiga, resistensi dari karyawan. Solusinya mulai dari komunikasi terbuka, pelibatan karyawan dalam proses perubahan, serta pemberian motivasi dan dukungan dari pimpinan. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang efektif. Solusinya dengan membangun komunikasi yang transparan, dua arah, dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kelima, minimnya monitoring dan evaluasi. Solusinya dengan melakukan pengawasan rutin, evaluasi berkala, serta penyusunan strategi jika ditemukan kendala. Model perubahan dari manajemen perubahan, yaitu yang pertama ada model Lewin. Model Lewin terdiri dari 3 tahapan, yaitu mencairkan, unfreezing, perubahan, change, dan membekukan kembali, refresh. Tahapan ini mewakili proses perubahan yang efektif dan memastikan keberhasilan perubahan. Yang kedua, model Adkar. Model Adkar terdiri dari 5 tahap, yaitu kesadaran, awareness, keinginan, desire, pengetahuan, knowledge, kemampuan, ability, dan penguatan, action. Tahapan ini mewakili proses perubahan yang efektif dan memastikan keberhasilan perubahan. Yang ketiga ada model Kotter. Model Kotter terdiri dari 8 langkah, yaitu ciptakan rasa urgensi, merekrut kepemimpinan dan perubahan, membangun visi dan mengkomunikasikan secara efektif, mengatasi rintangan, membuat kemenangan berkala, terus mengarahkan momentum perubahan, memantau dan menyesuaikan, dan memastikan keberhasilan perubahan. Langkah ini mewakili proses perubahan yang efektif dan memastikan keberhasilan perubahan. Pendekatan dan model. Yang pertama, pendekatan rasional empiris. Orang berubah jika memahami alasan rasional dan mendapatkan intensif yang jelas, didasari pada logika dan kepentingan pribadi. Yang kedua, pendekatan normatif redukatif.
Perubahan terjadi jika individu merasa perubahan tersebut sesuai nilai dan keyakinan bersama kelompok. Yang ketiga, pendekatan kekuasaan koersif. Perubahan dipaksakan melalui kekuasaan, sanksi, atau perintah langsung. Yang keempat, pendekatan lingkungan adaptif. Membiasakan orang dengan lingkungan baru, organisasi menyesuaikan aturan dan norma secara bertahap. Strategi mengatasi resistensi. Yang pertama, partisipasi aktif anggota organisasi dalam proses perubahan. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi tentang manfaat dan urgensi perubahan. Ketiga, pemberian insentif atau penghargaan atas kontribusi dalam perubahan. 4. Komunikasi terbuka dan transparan untuk mengurangi ketidakpastian. 5. Fleksibilitas struktural agar organisasi dapat beradaptasi dengan cepat. Resistensi terhadap perubahan adalah penolakan individu atau kelompok dalam organisasi terhadap inisiatif perubahan. Bentuk resistensi bisa terbuka seperti protes atau tersembunyi seperti menurunnya motivasi. Kesimpulannya adalah, manajemen perubahan adalah proses terstruktur yang membantu organisasi berpindah dari kondisi lama menuju kondisi baru yang lebih efektif dan adaptif. Perubahan menjadi kebutuhan penting karena organisasi harus mampu menghadapi tantangan seperti resistensi karyawan, keterbatasan sumber daya, budaya organisasi yang tidak sesuai, serta kurangnya komunikasi. Untuk memastikan perubahan berjalan sukses, organisasi dapat menggunakan berbagai model seperti Lewin, Adkar, dan Kotar, yang masing-masing memberikan panduan sistematis dalam menjalankan proses perubahan, pendekatan perubahan, baik rasional, normatif, koersif, maupun adaptif. Perlu dipilih sesuai situasi dan karakter organisasi. Selain itu, alat intervensi seperti pelatihan, konsultasi, komunikasi efektif, dan manajemen konflik sangat penting untuk mempermudah transisi perubahan. Tantangan utama berupa resistensi dapat diminimalkan melalui partisipasi karyawan, edukasi, pemberian intensif, komunikasi terbuka, dan fleksibilitas.